Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami akan melakukan presentasi tentang final project untuk mata kuliah manajemen project PIK dengan salah satu proyek kami yang kita ambil dari mata kuliah IPAL. Latar belakang proyek Teliushop berangkat dari permasalahan yang sering dialami para mahasiswa, yaitu antrian yang sangat panjang saat berbelanja di koperasi kampus. Selain itu, mahasiswa dan para warga yang ada di Telkom University Surabaya juga tidak dapat mengetahui ketersediaan stok secara real time, sehingga aktivitas akademik menjadi terganggu. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi digital berupa aplikasi pemesanan, yaitu pemesanan makanan maupun minuman yang lebih efisien. Proyek ini bernama Teliushop, yaitu aplikasi pemesanan koperasi kampus berbasis web. Pengguna utama yaitu dari sistem ini adalah mahasiswa dan pengelola koperasi. Dalam pengembangannya, kami menggunakan metode user-centered design, sehingga sistem dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna. Tujuan utama proyek ini adalah membangun sistem pemesanan online untuk koperasi kampus. Dengan ruang lingkup, proyek mencakup analisis kebutuhan, perancangan UI UX, serta pengembangan sistem. Stakeholder utama yaitu dalam proyek ini adalah mahasiswa sebagai pengguna dan pihak koperasi sebagai pengelola. Output dari proyek ini merupakan aplikasi web Teliushop. Scope and User Centered Design. Pada tahap ini, proyek menggunakan pendekatan User Centered Design. Pengguna dilibatkan sejak tahap riset, perancangan, hingga pengujian sistem. Fokus utamanya adalah pendekatan ini memastikan kemudahan dalam penggunaan dan efisiensi waktu bagi mahasiswa dan pihak koperasi. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Monggo Mas Raffi. Baik, selanjutnya adalah WBS. Adalah pemecah proyek menjadi bagian-bagian pekerjaan yang lebih kecil, terstruktur, dan hierarkis. Pada diagram proyek utama adalah Teliushop. Dibagi menjadi 5 fase utama, yaitu yang pertama, inisiasi, kedua planning, 3 eksekusi, 4 kontrol, dan 5 close out. Di inisiasi adalah tahap awal untuk memahami dan mendefinisikan proyek. Itu mulai dari tahapan dan dokumentasi, kemudian analisis dan evaluasi, dan identifikasi masalah. Selanjutnya planning, menentukan proyek akan dijalankan. 1.2.1 menentukan tim, kemudian 1.2.2 mengembangkan rencana proyek, 1.2.3 kirim rencana proyek, dan eksekusi. Tahap ini adalah inti pembangunan dari sistem Teliushop, yaitu 1.3.1 analisis kebutuhan pengguna, 1.3.2 evaluasi kompetitor, 1.3.3 mengumpulkan data kontekstual, 1.3.4 pembuatan desain, 1.3.5 prototype, dan yang terakhir 1.3.6 pengujian dan iterasi. Dan kemudian ada kontrol, yaitu menjaga proyek tetap sesuai rencana.
Yang pertama adalah 1.4.1 manajemen proyek, 1.4.2 meeting status proyek, 1.4.3 menyiapkan repositori GitHub, dan 1.4.4 create dan check out brand. Yang terakhir adalah close out tahap terakhir yang ada pada proyek ini. Itu yang pertama mengaudit perubahan, kemudian version control, dan yang terakhir testing. Baik, bisa untuk slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah schedule management plan. Ini disusun untuk proyek dari Shop yang tujuan mengimplementasikan aplikasi e-commerce kampus. Jadwal proyek menjadi acuan utama dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan status proyek. Dokumen ini menjelaskan pendekatan dalam menyusun jadwal, mekanisme kontrol, prosedur perubahan, dan serta dampak perubahan lingkup berdapat jadwal. Kemudian alat dan format jadwal akan dikembangkan menggunakan Microsoft Project dan didokumentasi dalam bentuk Gantt chart. Proses pengembangan jadwal aktivitas diturunkan menjadi WBS mulai dari level 1.1 hingga 1.5. Estimasi durasi dilakukan berdasarkan kompleksitas dan kapasitas tim. Penugasan sumber daya dilakukan sesuai peran dalam tim proyek. Milestone utama, persetujuan rencana proyek, prototipe siap, final testing selesai. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, izin melanjutkan. Communication Management Plan, yaitu di sini komunikasi antar kelompok yang kami lakukan secara rutin, mungkin bisa 2 hari sekali, yang dilakukan bisa di WhatsApp, via WhatsApp, terus online Zoom, terus di Google Drive, terus di GitHub. Tujuannya untuk membahas tentang koordinasi proyek yang berjalan efektif. Mungkin bisa lanjut ke selanjutnya. Di sini ada Human Resource Plan. Setelah berkoordinasi dengan antar kelompok, proyek dikerjakan secara berkelompok, terus setiap anggota akan memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, terus koordinatif dilaksanakan secara kolaboratif. Terus ada juga Quality Management Plan, yaitu kualitas sistem dijaga dalam pengujian dan evaluasi secara rutin. Terus validasi dilakukan berdasarkan kebutuhan pengguna. Pengujian memastikan sistem berjalan sesuai tujuan. Mungkin bisa lanjut. Ini ada stakeholder management strategi, yang di mana stakeholder utama itu adalah mahasiswa dan pihak koperasi. Terus kebutuhannya itu diperhatikan dalam pengembangan sistem, mungkin yang tadi antrian-antrian dan berbagai macam. Terus komunikasi dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, nggak secara langsung di satu hari, mungkin berkelanjutan. Terus ada risk management plan. Risiko proyek telah diidentifikasi sejak awal. Terus risiko dikelola sangat strategi dan mitigasi. Terus tujuan untuk meminimalkan hambatan proyek. Mungkin bisa lanjut di slide selanjutnya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Jadi baik, terima kasih teman-teman. Jadi kesimpulan dari proyek kami itu adalah pengadaan software itu meliputi dari tools mendukung juga penggunaan tools sesuaikan dengan banyaknya kebutuhan proyek serta pengendalian dilakukan oleh tim proyek. Kesimpulannya, seluruh
seluruh dokumen manajemen proyek ini telah disusun sesuai dengan proyek Teliusop, dikelola secara terstruktur dan termanajemen sistem, siap dikembangkan lebih lanjut. Seperti itu. Baik, dari kelompok kami itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.